Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas data raya dan pemrograman yang diampu oleh Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAKMAK. Boleh di next? Baik, adapun anggota dari kelompok 3, yakni ada Sita, lalu ada saya sendiri, Raffianan Fadlur Rahman, lalu ada Izati Janah, Nisha Dewi Rahayu, Ajeng Kusuma Dewi, Jovan Ferdinand, dan juga Kayla Eka Yunikias. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan narasumber yang lain. Oke, jadi materi yang pertama itu adalah implementasi perkembangan teknologi pada data raya. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itu digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari sensor-sensor dan kamera-kamera. Dengan analisis data ini, pemerintah dapat mengidentifikasi tren dan mengoptimalkan operasi serta membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu ada energi hijau. Teknologi baru seperti panel surya dan turbin angin telah membuatnya lebih mudah dan lebih murah untuk menghasilkan listrik secara hijau. Ini memungkinkan kota-kota untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada sistem transportasi cerdas. Sistem transportasi ini didukung oleh teknologi seperti pelacak GPS dan juga aplikasi perjalanan cerdas untuk membantu warga menemukan rute transportasi publik yang efisien dan lebih hemat waktu. Yang keempat adalah pelacakan sampah dan recycle. Sensor pada wadah sampah dan sistem pelacakan memungkinkan pengelolaan sampah yang lebih efisien, serta bermanfaat bagi kota dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Selain yang sudah disebutkan tadi, masih ada banyak lagi implementasi perkembangan teknologi pada data raya. Di antaranya adalah sistem penerangan publik otomatis, kendaraan listrik dan otomatisasi, keamanan data yang lebih akurat, serta analisis data yang lebih cepat dan akurat. Boleh next slide? Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai implementasi perkembangan informasi pada data raya. Yang pertama ada pemodelan data dan analisis, itu menggunakan teknik dan algoritma analisis data yang canggih untuk mengekstraksi wawasan dari big data. Ini meliputi analisis prediktif, analisis preskriptif, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang relevan dalam data. Yang kedua ada pembersihan dan pemrosesan data. Langkah penting dalam implementasi big data adalah pembersihan dan pemrosesan data yang tepat. Data yang tidak terstruktur atau tidak teratur harus diubah menjadi format yang dapat dianalisis dan diolah dengan proses analisis. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan sistem yang ada. Penting untuk dapat mengintegrasi sistem big data dengan infrastruktur teknologi informasi yang sudah ada di organisasi. Ini memungkinkan data yang ada dari berbagai sumber untuk digabungkan dan dianalisis bersama-sama untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya. Selanjutnya yang terakhir ada skalabilitas dan kinerja. Sistem big data harus dirancang untuk memiliki skalabilitas yang tinggi agar dapat menangani pertumbuhan volume data yang cepat. Selain itu, mereka harus memberikan kinerja yang baik untuk proses dan menganalisis data dalam waktu yang sesingkat mungkin. Oke, untuk materi selanjutnya adalah implementasi perkembangan komunikasi pada data raya. Perkembangan komunikasi pada data raya merujuk pada evolusi teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien dan cepat melalui jaringan data yang luas seperti internet. Berikut ada beberapa implementasi dari perkembangan komunikasi pada data raya. Yang pertama adalah Internet of the Things. Perangkat fisik seperti sensor, peralatan rumah tangga pintar, dan kendaraan terhubung ke internet untuk bertukar data secara otomatis. Yang kedua adalah pertumbuhan e-commerce. Mudahnya transaksi jual beli melalui platform online yang memperluas aksesibilitas dan kenyamanan belanja. Lalu yang ketiga adalah media sosial. Masyarakat dapat berbagi informasi, foto, dan video secara instan, serta berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas komunitas secara global. Lalu ada telekonferensi dan kolaborasi jauh. Teknologi komunikasi data memungkinkan pertemuan virtual dan kolaborasi antar tim secara efisien, bahkan jika anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Adapun yang terakhir adalah analisis big data. Kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpulkan, menyimpan, dan menganalisis data besar telah meningkatkan pemahaman kita tentang tren perilaku konsumen dan lainnya. Next.
Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah penelitian di topik yang kami pilih. Tema penelitian yang kami ambil adalah pengaruh transformasi digital pada profesi akuntansi dan tuntutan baru terhadap keterampilan dan pengetahuan akuntan. Alasan kami memilih tema ini karena kelompok kami menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya transformasi digital, telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia akuntansi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bagaimana transformasi digital mempengaruhi profesi akuntansi serta tuntutan baru yang dihadapi oleh akuntan. Klien dan pemangku kepentingan perusahaan semakin mengharapkan akuntan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan informatif. Akuntan juga diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang inovatif untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan bisnis yang kompleks dalam era digital saat ini. Boleh di next? Untuk tujuan penelitian yang akan kami bahas ialah yang pertama, mampu memahami dan juga memengaruhi dampak dan dampak dari digitalisasi pada profesi akuntansi. Untuk yang kedua itu mampu memahami tuntutan baru terhadap keterampilan dan juga pengetahuan seorang akuntan. Boleh di next? Untuk rangka teori terkait definisi transformasi digital, seperti konsep, para karakteristik, dan implikasinya dalam konteks akuntansi, lalu peran akuntansi dalam transformasi digital, dan tuntutan baru terhadap keterampilan dan pengetahuan dari akuntan itu sendiri. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengaruh transformasi digital pada profesi akuntansi melalui observasi dan analisis terhadap dokumen terkait. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.